Sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan mamalia, baik yang hidup di darat ataupun yang hidup di air, menggunakan paru-parunya untuk bernapas. Sistem pernapasan mamalia sendiri tidak jauh berbeda dengan manusia. Alat pertama yaitu hidung, yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Udara akan masuk melalui lubang hidung, lalu disaring oleh rambut, dihangatkan, dilembabkan, dan dicek jika ada bebauan. Proses penyaringan udara ini bertujuan untuk mencegah kotoran masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke laring. Pada laring, terdapat pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Selanjutnya, trakea memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Trakea bercabang menjadi 2 bronkus yang masing-masingnya menuju ke setiap belahan paru-paru. Dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi pita-pita yang disebut dengan bronkiolus. Kemudian bronkus berfungsi untuk menyediakan jalan udara yang ingin keluar masuk dari dan menuju paru-paru. Dan yang terakhir yaitu bronkiolus yang berada tepat di alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Merupakan organ paru-paru pada tikus. Paru-paru ini terletak dalam rongga dada dan memiliki tekstur yang mirip spons dan berbentuk seperti sarang lebah dengan epitelium lembab yang berfungsi sebagai permukaan respirasi. Sistem digestivum atau sistem pencernaan merupakan rangkaian jaringan yang terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mencerna segala makanan yang dimakan oleh hewan. Nah, fungsi sistem pencernaan pada hewan adalah untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan makanan akan berlangsung di dalam organ dan saluran pencernaan makanan. Proses pencernaan juga terbagi menjadi 2, yakni pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat pertama dari proses pencernaan dimulai, yang diawali dengan masuknya makanan. Di dalam rongga mulut, makanan terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur sebagai alat bantu proses pencernaan makanan yang masuk ke mulut. Gigi berfungsi sebagai pengunyah makanan, agar makanan menjadi halus. Kemudian lidah berfungsi sebagai alat untuk mengaduk makanan dan mendorong makanan agar dapat ditelan. Sedangkan air liur berfungsi untuk membasahi makanan agar dapat mudah ditelan. Selanjutnya, esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung terletak di sebelah kiri rongga perut. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong yang menyebabkan lambung berkontraksi, sehingga makanan dapat teraduk dan bercampur baik dengan getah lambung. Yang keempat, usus halus atau intestinum. Dalam sistem pencernaan, usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan melalui proses pencernaan kimiawi yang melibatkan berbagai enzim pencernaan. Yang kelima, usus besar atau kolon. Salah satu fungsi penting usus besar adalah sebagai tempat penyerapan kembali air yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir, anus. Anus merupakan sebuah lubang pembuangan feses sebagai tempat proses buang air besar. Proses pembuangan air besar terjadi akibat adanya kontraksi otot dinding perut, otot sphincter anus, kontraksi kolon serta rektum yang membuat feses dapat terdorong keluar melalui anus. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.